Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana video ini sedikit merangkum tentang materi frekuensi amplitudo, yang dimana video ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas materi tentang simulasi modulasi amplitudo atau AM, yang dimana materi ini sudah disampaikan oleh para asdos dan sudah diimplementasikan di dalam sebuah MATLAB. Oke, di sini sebelum masuk kepada pematerian, mari perkenalkan dulu bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nurma Lutfi Laila dengan NIM 2303901 dan saya berasal dari kelas 3B. Oke, mari kita lanjut saja kepada materian, yang dimana di sini ada apa itu modulasi amplitudo AM, yang dimana modulasi adalah proses mengubah karakteristik dari sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Nah, untuk keperluan transmisi, tujuan utama modulasi ini adalah untuk sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien melalui media komunikasi seperti udara atau kabel. Nah, di sini juga ada beberapa jenis nih modulasi berdasarkan parameter yang diubah, yaitu pertama ada modulasi amplitudo, yang ini fungsinya adalah untuk mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai sinyal informasi. Yang kedua ada modulasi frekuensi, yang dimana ini adalah untuk mengubah frekuensi sinyal pembawa. Yang ketiga ada modulasi fasa, yang dimana ini berfungsi untuk mengubah fase sinyal pembawa. Oke, setelah kita sudah tahu nih, mari kita memperdalam lagi dengan pengertiannya, yaitu adalah jenis modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa diubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi. Dengan kata lain, sinyal informasi adalah untuk menumpang pada sinyal pembawa dengan cara mengubah amplitudo pembawa. Nah, modulasi AM ini banyak digunakan dalam siaran radio gelombang medium dan komunikasi jarak. Seperti kita tahu dan seperti kita lihat, di sebelah kanan adalah ada rumus modulasi. Rumus ini adalah rumus dasar untuk sinyal AM. Oke, jikalau kalian kurang paham atau apa sih rumus ini tuh, saya akan menjelaskannya di slide selanjutnya, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen persamaannya. Di sini bisa kita lihat ada sebuah ST, yang dimana ini adalah sinyal termodulasi AM, dan ini adalah sinyal hasil dari proses modulasi yang siap untuk ditransmisikan, dan amplitudonya dapat berubah-ubah mengikuti sinyal informasi MT. Oke, lanjut. Di sini ada amplitudo sinyal pembawa, yang dimana ini fungsinya untuk menentukan besar atau kecilnya amplitudo dari sinyal pembawa, yang dimana biasanya bernilai konstan. Dan di sini ada sinyal informasi atau sinyal pesan, yang dimana ini juga berfungsi untuk sinyal yang berisi data atau informasi yang ingin dikirimkan, seperti suara atau data digital. Nah, biasanya berupa gelombang dengan frekuensi rendah. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada sinyal pembawa dalam bentuk gelombang sinusoidal. Nah, kalau Fc ini adalah frekuensi sinyal pembawa. Nah, biasanya lebih tinggi dari frekuensi sinyal informasi.
Oke, fungsinya ini berperan sebagai gelombang pembawa yang membawa sinyal informasi ke penerima. Oke, segitu penjelasan saya tentang rumus modulasi AM. Bagaimana, bisa dimengerti? Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja modulasinya. Dalam AM, amplitudo dari sinyal pembawa dimodulasi oleh sinyal pesan. Proses ini menghasilkan sinyal AM yang memiliki dua sideband, yaitu upper sideband atau USB dan lower sideband ILSB. Nah, itu prinsip kerja modulasi AM. Setelah kita tahu prinsip kerjanya seperti apa, mari kita simulasikannya di dalam sebuah MATLAB. Nah, proses ini saya akan buka langsung ke MATLAB online. Tetapi sebelum lanjut kepada prakteknya, kita harus tahu nih bahwa soalnya itu apa. Soalnya adalah parameter modulasi AM1 seperti frekuensi pembawanya adalah 50 dan indeks modulasinya adalah 2. Nah, kita akan jelaskan bagaimana perubahan ini mempengaruhi bentuk sinyal AM yang dihasilkan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari sebuah codingannya, yang dimana ini bagian pertama adalah parameter awal, yang dimana bisa kita lihat bahwa ini adalah amplitudo sinyal pesan, ini adalah frekuensi sinyal pesan atau Hz, ini adalah amplitudo sinyal pembawa, dan ini adalah frekuensi sinyal pembawa, dan ini adalah rentang waktu. Bagian duanya ini yang sinyal pesan adalah untuk membuat sinyal informasi. Nah, sinyal informasi adalah gelombang sinus dengan amplitudo 1 dan frekuensi 10 Hz. Bentuk sinyal ini akan menjadi dasar untuk memodulasi sinyal pembawa. Bagian tiganya adalah ini membuat sinyal pembawa. Nah, penjelasannya, sinyal pembawa adalah gelombang sinus dengan amplitudo 2 dan frekuensi 100 Hz. Sinyal ini akan digunakan untuk membawa sinyal informasi melalui proses modulasi. Oke, sekarang ke bagian 5, yang dimana di sini ada bagian 5-nya, yaitu bisa kita sebut sebagai plotting atau plot sinyal informasi, yang dimana ini adalah fungsinya untuk menampilkan sinyal informasi berupa gelombang sinus dengan frekuensi rendah. Oke, sekarang kita ke bagian sinyal pembawanya nih, yang ini adalah fungsinya untuk menampilkan sinyal pembawa dengan frekuensi yang lebih tinggi. Yang ketiga nih, yang terakhir, bisa kita lihat bahwa di sini adalah fungsinya adalah untuk menampilkan hasil sinyal AM, di mana amplitudo sinyal pembawa berubah-ubah mengikuti sinyal informasi. Oke, bisa kita simpulkan dalam simulasi ini adalah sinyal informasi adalah sinyal yang ingin dikirimkan, dan yang kedua, sinyal pembawa digunakan untuk membawa sinyal informasi ke frekuensi yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah sinyal AM menunjukkan bagaimana amplitudo sinyal pembawa bervariasi mengikuti bentuk sinyal informasi. Nah, dengan plot ini kita dapat melihat bagaimana proses modulasi amplitudo bekerja secara visual. Saya tidak akan menjelaskan tentang kodenya saja, saya akan sedikit menjelaskan yang saya tahu tentang hasil gambar ini, yang dimana yang pertama inilah sinyal pesan, yang ini, nah ini adalah sinyal, ini adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi rendah. Sinyal pesan berisi informasi yang akan dikirimkan, misalnya data suara. Nah, dan amplitudonya maksimum sinyal ini sekitar 1 dalam skala grafik, menunjukkan kekuatan informasi
yang dikandungnya. Oke, sekarang ke sinyal pembawa yang ada di sini. Bisa kita lihat bahwa sinyal pembawa adalah gelombang sinusoida dengan frekuensi tinggi. Nah, tugasnya membawa sinyal pembawa adalah membawa informasi dari sinyal pesan melalui media komunikasi. Misalnya seperti yang kita tahu adalah kabel atau udara. Nah, frekuensi ini tuh tinggi, diperlukan untuk memastikan sinyal dapat menjangkau jarak jauh tanpa mengalami gangguan atau distorsi besar. Oke, bisa kita lihat di sini ada gambar yang ketiga yang dimana sinyal ini adalah hasil dari modulasi amplitudo, di mana amplitudo sinyal pembawa dimodulasi atau diubah sesuai dengan amplitudo sinyal pesan. Nah, gelombangnya menunjukkan bahwa amplitudo gelombang pembawa berubah mengikuti bentuk gelombang sinyal pesan. Perubahan ini adalah informasi yang dikodekan ke dalam sinyal pembawa. Oke, di situ saya sudah menjelaskan tentang kodenya dan analisis gambar ini. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini ada tujuan yang dimana tujuan kita tuh apa sih? Mengimplementasikannya di sebuah MATLAB. Nah, yang pertama ini adalah untuk kita memahami sebuah konsep dasar modulasi AM. Nah, banyak yang kita tahu bahwa ketika kita memahami materi saja ini tidak cukup. Kita harus mengimplementasikannya dan melihat secara langsung bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang kedua, mempelajari cara merepresentasikan dan memvisualisasikan sinyal menggunakan berbagai teknik di modulasi digital pada MATLAB. Nah, seperti kita tahu, MATLAB ini tidak hanya membahas tentang simulasi modulasi amplitudo AM, bisa membahas tentang simulasi modulasi tentang frekuensi dan simulasi amplitudo shift keying dan simulasi frekuensi shift keying dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah mencobanya, kita kan tadi sudah lihat ya, saya menganalisis gambarnya. Setelah dianalisis bahwa kita tahu loh bahwa wah, ini jadinya gambarnya seperti ini loh. Dan ini ada menganalisis terhadap sinyal yang telah dimodulasi. Jadi, itulah tujuan dari simulasi modulasi amplitudo. Dalam sebuah PPT ini, yang pertama adalah ada radio, yang dimana radio ini bekerja dengan modulasi amplitudo untuk menyiarkan sinyal suara. Nah, sinyal suara dimodulasikan ke frekuensi pembawa dan diterima oleh radio untuk didemodulasi kembali menjadi suara yang dapat didengar. Yang kedua ada televisi analog nih. Tidak asing kan ya dengan televisi analog ini. Nah, televisi analog ini adalah mentransmisikan sinyal video dan audio menggunakan modulasi analog. Jika sinyal lemah atau terganggu, gambar yang diterima akan penuh dengan noise atau statis seperti yang ditampilkan pada layar. Yang ketiga nih ada komunikasi jarak jauh. Nah, ini ada sebuah menara yang dimana menara ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti komunikasi radio, transmisi telepon, atau data internet. Sinyal dikirimkan melalui gelombang elektromagnetika ke jarak yang jauh. Oke, bagi saya sudah menjelaskan sedikit tentang materi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa
Simulasi modulasi amplitudo AM menunjukkan bagaimana amplitudo sinyal pembawa dimodulasi oleh sinyal informasi dengan menggunakan parameter seperti frekuensi dan amplitudo untuk menghasilkan sinyal AM yang dapat ditransmisikan, di mana visualisasi sinyal informasi, sinyal pembawa, dan sinyal AM membantu memahami konsep dasar modulasi. Nah, ini berpengaruh frekuensi dan amplitudo pada kualitas sinyal serta pentingnya modulasi AM dalam komunikasi jarak jauh seperti radio dan televisi analog. Oke, terima kasih. Materinya dari saya cukup segitu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kurang jelas dalam penyampaian materinya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.